Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan punten pisan masih suasana liburan, jadi beberapa hari ke depan lagi kita akan ya setidaknya ada suasana baru gitu ya sebelum kembali lagi ke settingan awal teman-teman. Baik, di sini juga kemarin banyak yang nanya mengenai Kang, apa sih yang dibicarakan untuk beberapa bos pemilik klub besar gitu ya yang ketemu kemarin di Singapura. Jadi teman-teman juga banyak yang tidak tahu kemarin ada bos Persib Bandung yaitu Pak Glenn Sugita, lalu ada bos JDT, lalu ada bos Valencia FC gitu ya, lalu juga ada bos PSSI yaitu Pak Erick Thohir. Nah, ini keempat orang ini ketemu di Singapura, ketemunya di Singapura teman-teman, bukan di Malaysia. Dan apa sih sebetulnya yang dibicarakan banyak, jadi saya juga nyari informasi dulu, saya juga mencoba menelusuri ini sebetulnya benang merahnya kemana. Nah, ternyata untuk Valencia sendiri ini kan gudangnya pemain muda juga, dia produksi dari kelompok usianya juga pembinaan usia mudanya bagus, kalau di kita mah akademinya lah bagus gitu ya. Dan JDT ini dari mulai fasilitas stadion dan juga promosinya atau sponsornya gitu, itu bagus banget. Jadi Persib Bandung memang memerlukan hal-hal yang ya memperkuat jati diri sepak bola Jawa Barat lah, atau untuk Persib Bandung di kancah ya sepak bola Indonesia dan Asia terutama gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang kemarin sebetulnya yang dibicarakannya apa? Pertama, ini ada pengelolaan pemain muda ke depannya teman-teman. Jadi nanti baik dari Akademi Persib Bandung itu bisa ke Valencia misalkan dikirim untuk akademinya, atau pelatih-pelatih dari Eropa atau dari Valencia bisa datang ke Persib Bandung gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga hal yang lain itu mengenai untuk masalah stadion tuh namanya tuh fasilitas gitu ya. Fasilitasnya Persib Bandung kemungkinan akan dibantu oleh JDT, dari mulai kan JDT sudah tap gerbang tiketnya, barcode yang diterima di tap dari handphone sudah bisa langsung masuk stadion, gate otomatis, lalu juga ada face recognition gitu ya. Jadi beberapa layanan yang memang tidak memerlukan lagi menukarkan tiket ke kodim gitu ya. Jadi ya ini lebih enak lah nantinya. Dan memang Pak Bos sendiri atau Pak Glenn sendiri kan menjanjikan Persib sudah tidak akan memakai tiket gelang lagi, sehingga mau tidak mau ini lebih harus diperbaharui untuk ya layanan digitalisasinya teman-teman. Jadi semuanya nanti lebih gampang, lebih teman-teman datang ke stadion tinggal tap saja. Tapi ini direalisasikannya memang masih belum ada kabar ya kapannya, tapi setidaknya secepatnya teman-teman, yang dijanjikan oleh Kang Adit juga sebagai supporting director PT PBB, ini memang akhir musim ini akan ada satu tempat latihan milik Persib sendiri yang tidak kemana-mana gitu ya. Jadi di sebelah GBLA itu sebetulnya bukan TC ya, namun ya tempat latihan sementara lah gitu, atau training ground. Nah, ini ya mudah-mudahan dimulai dari musim ini kita bisa memperbaiki apa yang kurangnya atau apa yang belum punya, kita kita tambah gitu ya. Dan info terakhir memang mengenai GBLA ini akan serah terimanya akhir tahun katanya, jadi di bulan Desember, sehingga ya Persib pun kemarin kenapa masih belum pindah ke GBLA ya, pertama belum ada serah terima dari PUPR ke Pemkot Bandung, dan yang kedua ini memang Persib Bandung juga masih ada kontrak di SJH atau di Sijalak Harupat, jadi ya lebar
lebar gitu ya. Kalau memang sudah sewa ke sana, pindah ke GBLA, nah ini lebar teman-teman. Jadi ya ditunggu sajalah, kemungkinan paling telat yaitu putaran kedua sudah bermain lagi di GBLA teman-teman. Nah kalau untuk penukaran tiket gelang ke yang lebih canggih lagi, tinggal di tab itu kapan, masih belum ada info. Nah ini juga yang terakhir, kabar ketemuan bos-bos klub kemarin itu yang membahas masalah salah satunya sponsor. Jadi bagaimana caranya ya mengajak sponsor untuk mensponsori ya klub Persib juga gitu ya. Jadi ya saling berbagi sponsor lah, atau Persib Bandung bisa masukkan sponsor juga ke JDT atau sampai ke Valencia. Nah ini berbagai macam obrolan ya, walaupun yang penting tentu saja, tapi tidak bisa dikonfirmasi semuanya ya teman-teman. Jadi hanya itu saja yang bisa kita dapat ilmunya. Satu, ada kemungkinan pertukaran pemain muda tentu saja. Kalau kemarin kan bercandanya mah biasa lah ya, orang Sunda itu hand udah aja transfer ke JDT lah, tukeran jeung saha Aiman atau siapa gitu ya. Jadi ya itu bobodoran lah ya orang Sunda. Jadi ya pertama pertukaran akademi dari beberapa pemain gitu ya, lalu juga ada sponsorship, lalu juga yang ketiga adalah layanan di dalam stadion atau fasilitas stadion yang bisa saling bertukar. Inilah ya semakin canggih lah. Jadi GBLA bisa dipercanggih dengan sistem yang sudah dipunyai oleh JDT maupun Valencia gitu ya. Nah ini yang kedua teman-teman, kemarin juga ada yang nanya kan, kemarin beberapa pemain Persib tidak ikut latihan kemana. Jadi ya beberapa alasan memang sudah dibilang juga gitu ya. Yang pertama, ini ada lagi ayah wae lah, yang DDS atau David Da Silva ini katanya kemarin keracunan makanan. Namun setelah saya tanya bener nggak keracunan, dia katanya pada saat ulang tahun teman-teman. Jadi kan kemarin DDS dua hari yang lalu itu ulang tahun ya, meren gitu ya. Ini mah makanannya kan biasalah, orang sana mah ada alkohol dan lain sebagainya mungkin ya. Jadi keracunan makanan katanya. Lalu ya kemarin absen latihan, tapi hari ini katanya sudah ikut latihan lagi gitu ya, kalau memang tidak ada kendala. Tapi kalau memang masih ada kendala ya mungkin masih absen, tapi ya tidak masalah karena ini kan pertandingan masih lama sehingga masih ada waktu recovery. Tapi bukan hanya Dede saja yang absen, ada penjaga gawang Teja Pakualam yang ada urusan keluarga, katanya masalah lahiran atau masalah anaknya gitu ya. Lalu yang kedua, kalau Kevin Ray Mendoza itu ada panggilan dari timnas Filipina. Lalu juga ada Gustavo Franca yang memang masih belum bugar, katanya masih ada sedikit keluhan. Lalu kalau Edo sudah bermain dengan Rahmat Irianto gitu ya, tapi masih ada nyeri, jadi sudah bisa membiasakan main lagi, tapi masih ada sedikit keluhan. Lalu yang terakhir Rezaldi Hanusa atau Bule gitu ya, itu memang masih belum bisa full karena 2-3 minggu katanya, atau ya paling cepat akhir bulan ini selesai gitu ya untuk cederanya, mudah-mudahan teman-teman. Jadi ya kita doakan yang terbaik saja untuk seluruh skuad Persib Bandung, yang mana mau tidak mau gitu kita juga mengejar target dan target di ACL 2 ini nggak main-main. Kemarin saya baru dapat konfirmasi di WA juga, katanya sudah resmi Persib Bandung melayangkan surat ke PT LIB untuk mengundurkan jadwal menghadapi Bali United. Jadi ingat ya, ini yang diundurkan jadwal itu hanya menghadapi Bali United saja, dan ini sudah resmi suratnya dilayangkan oleh Persib Bandung ke PT LIB. Jadi dengan klub lain tidak ada penundaan, hanya menghadapi Bali United saja, karena betul-betul mepet menghadapi Pot FC 28 November dan Bali United 1 Desember, sehingga 2 hari atau 1,5 hari di perjalanan itu ya tidak ada waktu istirahat lah. Jadi mudah-mudahan ya semuanya baik-baik saja dan dikabulkan. Kalaupun tidak dikabulkan oleh PT LIB, mungkin ya Bojan Hoda punya cara lain ya dengan tim pelatih yang lainnya atau dengan asisten pelatihnya, bagaimana caranya
biar pemain tidak drop banget untuk kebugaran tubuhnya gitu ya. Dan mungkin itu dulu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Beberapa pertanyaan yang lain kita jawab di video selanjutnya gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.